Ya, bertahun-tahun saya pun juga tidak memiliki pemahaman yang benar, ya, tentang yang namanya anak Allah. Pemahamannya hanya sebatas kalau saya Kristen, saya percaya, saya menerima Yesus sebagai Tuhan, saya percaya Yesus, maka otomatis saya juga adalah anak Allah. Itu otomatis seolah-olah. Saya anak Allah, memangnya saya siapa lagi? Saya sudah menerima Yesus, saya sudah percaya Yesus Tuhan, saya Kristen, ya saya anak Allah dong. Justru itu juga yang kalau saya nggak tahu Bapak Ibu bagaimana, tapi saya pikir sama mungkin, dan banyak orang juga sama seperti itu. Ketika kita mengatakan diri kita anak Allah, karena kita sudah menjadi Kristen, percaya Yesus, sudah menerima Yesus, maka kemudian kita juga mengatakan, saya dulu, kali ini saya mengatakan, justru itulah bedanya Kristen dengan agama lain. Justru disinilah bedanya Kristen dengan agama lain. Saya mengatakan begitu dalam pemahaman saya yang tidak tepat. Kenapa? Agama yang lain tidak mengenal Allahnya. Tapi agama Kristen mengenal Allahnya melalui Tuhan Yesus. Karena itulah maka kami memanggil Allah kami Bapa. Kami anak. Tidak ada satu agama pun yang memanggil Allahnya Bapa kecuali Kristen. Betul nggak? Dan saya mengatakan, oh, justru disitulah makanya saya bangga menjadi Kristen. Karena saya anak Allah. Buktinya saya memanggil Allah itu Bapa. Ya. Padahal belum benar-benar memahami apa sebenarnya itu anak Allah itu seperti apa. Seolah-olah itu sesuatu yang otomatis. Sudah Kristen, anak Allah. Dan bangga lagi, ya. Bangga. Dalam ketidakmengertian, bangga. Ya, Bapak Ibu. Belum lagi kemudian kalau pemahaman ini ditambahkan dengan pemahaman bahwa Allah itu hanya menyelamatkan orang Kristen saja. Bahwa Tuhan Yesus itu datang mati di atas kayu salib hanya untuk orang Kristen saja. Ditambah dengan pemahaman ini lagi, maka tanpa sadar, ya mungkin kita karena ketidakpengetahuan, karena ketidakmengertian, karena kurangnya pemahaman yang diakibatkan oleh Injil yang lain dan oleh guru-guru palsu, pseudologos ini, pendusta-pendusta ini. Maka kemudian kita bersikap, ya mungkin tidak dalam bentuk kata-kata, atau mungkin juga bisa jadi juga ada yang dalam bentuk kata-kata. Minimal dalam sikap kita atau kata-kata di dalam hati kita itu kemudian meremehkan, menganggap rendah orang yang beragama lain. Ya. Kita bersikap arogan. Ya. Dan dalam hati kita mengatakan, kamu yang beragama lain itu, kamu mau melakukan perbuatan baik sampai seberapa besar pun sampai kamu mati, kamu tidak akan pernah selamat masuk ke surga. Yang masuk ke surga yang selamat itu cuman kami, orang Kristen, yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Ya, kita perlu jujur. Ya, kalau saya mengatakan, oh iya, saya mungkin tidak mengatakannya dari mulut, tetapi dari sikap saya, di dalam hati saya, memandang kepada sesama itu seperti itu. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu seperti apa. Ya. Nah, jadi kita menjadi orang-orang yang arogan, ya. Padahal dalam praktek kehidupan, ketika kita menjalankan keberagaman Kristen kita itu, keberagaman Kristen saya itu dulu, saya belum tentu lebih baik dari orang beragama lain dalam hal kebaikan. Saya masih ternyata mungkin sama saja dengan orang yang beragama lain. Bahkan harus kita akui juga banyak orang Kristen yang justru lebih jahat tingkahnya, sikapnya, kehidupannya dari orang yang beragama bukan Kristen. Ya. Tapi tetap saja arogan. Merasa sudah selamat, merasa sudah
Tuhan Yesus sudah menebus dosa dan kita ini sudah menjadi warga kerajaan surga, sudah menjadi anak Allah. Kalau nanti mati pasti masuk surga. Betul sekali, Pak. Betul ya Bu Marta? Saya demikian Bapak Ibu. Saya demikian. Sampai kemudian ketemu dengan suara kebenaran dan kemudian, loh, saya salah. Tidak begitu seharusnya. Nah, gitu ya. Tidak demikian. Gitu. Nah, inilah yang mau saya ceritakan sebagai preface mengawali tema topik kita yang baru ini. Bahwa pendusta-pendusta pseudologos ini, firman yang dipalsukan ini, Injil yang lain itu, begitu merusak, ya, begitu merusak, sehingga dengan pemahaman-pemahaman yang tadi saya ceritakan tadi itu, yang tidak tepat itu, yang salah itu sungguh-sungguh berpotensi membuat setiap orang Kristen itu tidak pernah akan melakukan sebuah perjuangan secara benar, secara proporsional untuk mengerjakan keselamatan kita. Padahal jelas-jelas di dalam Filipi 2 ayat 12 dan 13 di sana sudah dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tapi kita mengabaikan seolah-olah itu sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Karena ketika Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus kan sudah ngomong di atas kayu salib, sudah selesai, it's finished. Seolah-olah itu membuat kita mengerti bahwa sudah selesai, sudah selesai. Tuhan Yesus sudah mengatakan sudah selesai. Tanpa kita tahu apa yang dimaksudkan oleh perkataan Tuhan Yesus sudah selesai itu. Nah, ini kan kemudian membuat Bapak Ibu Saudara, kalau seandainya saya masih tinggal dengan pemahaman yang salah itu, sehingga kemudian saya tidak memiliki perjuangan yang cukup, yang proporsional, yang benar untuk mengerjakan keselamatan, maka rasa-rasanya saya mesti harus katakan dengan jujur, seandainya saya tidak beroleh kasih karunia untuk mengerti kebenaran seperti hari ini, maka kalau saya seandainya meninggal saat itu, rasa-rasanya saya ada di neraka. Saya binasa, terpisah dari Allah. Mengalami kebinasaan di api neraka yang kekal. Nah, ini betapa mengerikan akibat ya dari pemahaman yang salah yang ditimbulkan oleh pengajaran-pengajaran yang salah yang ditimbulkan oleh para pendusta-pendusta, oleh yang namanya Injil yang lain itu.